Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, masih di lokasi yang sama. Kita akan membicarakan katalog lagi. Di session yang pertama atau di part yang pertama tadi saya bercerita tentang substansi. Artinya kita menghasilkan dua, yaitu database barang jasa melalui katalog, kemudian database penyedia melalui sistem informasi kinerja penyedia. Jadi ini harus tersedia dua-duanya. Nah, kemudian kita akan bercerita bagaimana siklusnya. Nah, siklusnya, dan kita bercerita mungkin dari dua sisi ya, ada non konstruksi dan jasa konstruksi. Nah, mari kita bicara tentang yang non konstruksi dulu. Jadi harapannya katalog itu adalah resultansi dari proses pengadaan yang sudah kita lakukan. Memang proses pengadaan awal ketika kita tidak mengenal siapa-siapa yang mampu menyediakan barang jasa di pasar, maka kita perlu mencari. Nah, cara mencarinya adalah kita mengumumkan apa maksud kita. Kita di sini ada yang dimaksud adalah pemerintah. Nah, pemerintah mengumumkan maksudnya, menyampaikan kebutuhannya kepada pasar, kemudian pasar merespon sesuai dengan struktur pasar yang ada. Bisa saja nanti struktur pasar yang ada itu belum pernah menyediakan barang tersebut, atau pasar yang ada itu sudah pernah menyediakan. Maka pasar nanti merespon dengan penawaran. Inilah yang disebut dengan proses tender. Nah, di proses tender ini kita akan mendapatkan daftar pelaku usaha yang menyatakan dirinya mampu menyediakan barang jasa. Kemudian dilakukan proses evaluasi oleh pemerintah, apakah betul ada kecocokan antara penawaran penyedia atau pelaku usaha itu dengan apa yang ditawarkan oleh pejabat pembuat komitmen di dalam spesifikasinya. Ketika ini bertemu di pasar, kemudian kita pertandingkan, dievaluasi, muncullah, namanya juga kompetisi, muncullah peringkat. Jadi dalam proses tender ini apa yang diharapkan oleh pemerintah? Daftar penyedia barang jasa atau daftar calon vendor yang kemudian diharapkan dari sisi penilaian ini betul-betul memiliki nilai yang memiliki yang mampu untuk menimbulkan keyakinan di pemerintah bahwa penyedia ini mampu menyediakan barang jasa. Dalam kerangka non konstruksi, yaitu barang jasa lainnya, ini kemudian muncullah paling minimal dari barang jasa lainnya yang kita sebut tender, pemerintah akan mendapatkan paling tidak 3 pelaku usaha atau 3 calon penyedia yang nanti akan bisa kita masukkan dalam daftar penyedia. Jadi 3, ada calon pemenang ya, cadangan 1, cadangan 2. Ini kita masukkan dalam sistem informasi kinerja penyedia. Nah, kemudian dari 3 ini yang kita uji coba pertama kali untuk membuktikan diri bahwa dari hasil kita evaluasi, kita pertandingan tadi, apakah bisa melaksanakan atau menyediakan barang jasa itu, kemudian dilakukanlah kontrak dengan pelaku usaha yang memiliki peringkat terbaik dari sisi administrasi, teknis, kemudian harga. Nah, setelah dilakukan proses kontraktual, kemudian pelaku usaha ini atau vendor ini yang pertama ini mampu menyediakan, kemudian dia mampu menyerah terimakan barang jasa dengan kinerja yang baik dan kemudian barang jasanya juga baik, maka kemudian yang satu ini bisa kita tetapkan sebagai vendor sebenarnya. Nah, sebagai vendor dia bisa saja nanti mendapatkan keistimewaan untuk bisa menyediakan barang selanjutnya. Inilah muncul terminologi repeat order nanti. Memang di dalam regulasi kita saat ini belum ada. Harapannya nanti akan ada, karena ini adalah bagian sendiri bahwa penyedia atau pelaku usaha yang sudah menjadi vendor tadi akan merasa dihargai atas kinerjanya dengan terus berkinerja secara baik, kemudian mengimprove kinerjanya setiap saat dengan melalui repeat order tadi. Nah, kemudian dari situ mereka terbukti mampu menyediakan barang jasa, maka mereka bisa dengan bangganya bahwa inilah barang jasa pemerintah yang bisa mereka sediakan. Maka mereka berhak untuk memasukkan barang jasa itu ke dalam katalog. Jadi di dalam katalog itu adalah barang jasa yang sebenarnya sudah dipastikan oleh pemerintah, pernah mereka konsumsi, pernah mereka pakai, pernah mereka gunakan, dan penyedia yang hadir dalam katalog adalah penyedia-penyedia yang memang terbukti mampu menyediakan sampai dengan serah terima barang jasa dengan catatan-catatan kinerja yang baik. Nah, kemudian yang 2 tadi, yang hasil dari tender awal tadi, itu kemudian menjadi apa? Ini challenger. Nah, challenger ini ketika mereka sudah menjadi challenger, mereka juga bisa menyediakan barang serupa itu. Maka mereka juga bisa memasukkan barangnya di dalam katalog.
Sehingga yang tadi pemenang itu memiliki pesaing di dalam katalog untuk menyediakan barang jasa. Kelebihannya adalah yang pertama tadi memiliki kinerja, sudah pernah menyediakan sampai serah terima. Yang dua tadi, yang cadangan 1, cadangan 2, ini memang belum memiliki bukti bahwa mereka pernah mengerjakan. Nah, tapi ketika mereka beradu di dalam katalog, mereka menampilkan kinerja mereka, bisa terjadi nanti yang cadangan 1, cadangan 2 akan mendapatkan kontrak juga dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena kompetisi harga terjadi di situ, produk sudah terjadi di situ, penyedia pun dari sisi kualifikasi pasti memenuhi. Nah, dari siklus ini kemudian mereka mendapatkan kinerja. Ini gambaran sederhana dari satu kali proses tender, pemerintah mendapatkan 3 calon vendor, bahkan satu sudah bisa dikatakan sebagai vendor yang sudah pernah bisa bekerja, untuk kemudian bertanding di dalam katalog. Kita memiliki database penyedia barang jasa, kita juga memiliki database produk dari apa yang kita butuhkan pertama kali. Nah, untuk barang jasa yang serupa, ini tidak perlu dilakukan lagi pertandingan tender tadi. Karena kita sudah memiliki. Kecuali kemudian kebutuhan ini semakin banyak dan tidak dapat disediakan oleh daftar penyedia tadi. Maka kita akan perlu melakukan proses tender lagi untuk mencari penyedia-penyedia yang baru yang terbukti mampu untuk menyediakan barang jasa. Ini dari sisi non-konstruksi. Mestinya untuk konstruksi juga seperti itu, tapi tentu kita akan bahas pada part yang berbeda. Mudah-mudahan nanti di part yang berbeda kita akan berbicara khusus konstruksi dalam siklus supply chain management dan keberlanjutan dari proses pengadaan barang jasa. Saya Samsur Ramli dari Gili Trawangan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.